Pasuruan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan mata pelajaran pelurusan rambut pada kelas 11 Tata Kecantikan Rambut dan Kulit SMK PGRI 4 Pasuruan. Berikut ini bukti keikutsertaan saya dalam uji kinerja mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini agar kita diberikan kemudahan, keberkahan, kelancaran, ayo kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Baik Titi, silakan Titi dipimpin doa teman-temannya. Mari teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik. Alamin. Baik anak-anakku, Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Kira-kira siapa hari ini yang tidak masuk? Ada yang tidak hadir, Bu. Siapa Farah? Ada Dwi, Iva, sama Zawa. Oh, berarti satu kelompok ya yang tidak masuk hari ini. Ya. Berarti nanti kalau untuk modelnya yang bertiga itu hari ini datang nggak? Datang. Datang. Wah, kasihan itu kalau datang. Coba nanti dikondisikan ya, kasihan kalau sudah model datang seperti itu. Baik, sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Kalau udah siap, silahkan periksa kerapian. Baik anak-anakku, Ibu kepingin tahu dan merefresh dulu kira-kira dari pertemuan yang Ibu sampaikan minggu lalu terkait pelurusan rambut. Kira-kira ada nggak yang masih ingat apa perbedaan rebonding sama smoothing? Saya. Jadi smoothing adalah bagian dari teknik rebonding. Teknik smoothing adalah teknik yang menggunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk mendapatkan rambut yang rileks. Intinya kalau smoothing itu tanpa menggunakan catok dan bersifat sementara. Nah, kalau rebonding itu menggunakan catok dan bertahan lama. Baik, terima kasih para jawabannya. Jadi intinya melakukan rebonding atau pelurusan rambut itu ada dua teknik ya. Minggu lalu itu sudah saya jelaskan. Jadi yang pertama itu rebonding. Rebonding itu sifatnya itu lebih tahan lama daripada smoothing. Kalau smoothing itu sifatnya temporer atau semi permanen. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan praktik pelurusan rambut yang mana nanti di dalam pelurusan rambut ini harus memberikan hasil yang bagus. Artinya apa? Kemarin kan kita udah menentukan teknik sama lama kerjanya. Nanti akan sedikit saya ulas sebelum kita melakukan pelurusan rambut. Nah, yang perlu Ibu sampaikan untuk hari ini, kita ingin jadi orang sukses nggak? Amin, insya Allah. Jadi kalau ingin menjadi orang sukses itu caranya gimana? Sekarang kita harus bisa memanfaatkan sosmed, ya. Apapun hasil kalian hari ini, berikan yang terbaik. Kalau menampilkan di sosmed itu juga harus yang terbaik, ya. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari, kamu lihat,
orang-orang yang terkenal seperti maestro rambut yang terkenal itu, dia itu pinter di dalam menyajikan di sosmed. Jadi dihasilkan yang terbagus, kemudian mereka upload. Karena tanpa seperti itu orang tidak akan tahu siapa diri kita, ya, paham ya? Jadi untuk portofolio kalian itu nanti harus kalian upload di sosmed kalian dengan menunjukkan identitas kalian. Jadi upload sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk kemajuan diri kita, dan mengikuti perkembangan daripada zaman yang sudah ada. Jadi jangan sampai stuck di sini aja, kemudian kalian tidak melakukan pembaharuan yang sifatnya untuk pengembangan diri kalian. Tetap ya, semua misalkan, Bu, saya habis meriah, saya habis ini, silahkan diupload di sosmed. Ya, orang sukses itu mungkin kita bisa memanfaatkan Instagram, bisa memanfaatkan Twitter, bisa memanfaatkan Facebook, terserah sosmed kalian yang kalian miliki. Ya, itu dari ibu agar kita menjadi orang sukses. Itu caranya kita harus memperkenalkan diri kita kepada masyarakat. Apa kemampuan yang kita miliki. Baik, untuk melanjutkan materi, saya akan sedikit mengulas daripada apa saja yang akan kita butuhkan nanti di dalam melakukan pelurusan rambut. Oke, kan Mas Abang. Baik anak-anakku, silahkan perhatikan di layar. Di sini ibu akan memberikan, pertanyaan. Yang pertama, alat yang kalian lihat di situ apa? Catok. Oke, catok. Ada yang bisa menjelaskan SOP dalam penggunaan catok? Baik, silakan. Jadi SOP penggunaan catok yang pertama, nyalakan tombol on, lalu atur temperaturnya. Ya. Lalu untuk SOP pada saat mematikan, yaitu kurangi temperatur, lalu tekan tombol off. Baik. Baik. Jawaban dari Titi benar. Kemudian untuk yang kedua, kamu perhatikan itu gambar apa? Hair dryer. Paham nggak SOP-nya seperti apa? Paham. Seperti apa? Saya Bu, Oke. itu adalah hair dryer Bu. Oke. SOP penggunaannya nyalakan pada tombol forward sesuai udara yang keluar. SOP pada saat mematikan yaitu kurangi temperatur, kemudian tekan tombol off. Baik Putri, terima kasih jawabannya. Sebetulnya kalian di dalam penggunaan SOP itu bisa kalian lihat. Ayo dibaca lagi tuh. Nah, itu kan ada cara penggunaan mulai dari steamer, kemudian hair dryer, catok, kemudian curly. Itu semuanya sudah ada di sana. Jadi tinggal ketelitian kalian. Biasa membaca enggak seperti itu ya? Oke, sekarang kepada materi kedua. Kemarin sudah diulas ya untuk perbedaan smoothing sama rebonding. Nah, alat-alat yang dibutuhkan juga sudah siap semuanya? Sudah. Baik. Nah, tinggal saya di sini akan menjelaskan kosmetika. Nah, hari ini model yang kalian bawa, sesuaikan dulu kosmetika yang dibutuhkan apa. Yang pertama extra resisten. Jadi nanti ada ketersediaan obat di sini. Silakan kalian pilih sendiri, diagnosa sesuai dengan kebutuhan rambut. Kosmetikanya nanti yang dipakai yang mana. Yang pertama yaitu itu ada step 1 extra resisten. Jadi nanti kalau model ini ternyata rambutnya itu virgin, bertekstur tebal, pakai itu. Ya. Kemudian yang kedua ada resisten. Jadi kalau di situ untuk rambut virgin bertekstur tebal. Cuma itu ya, bukan sangat tebal ya, hanya tebal teksturnya. Kemudian yang ketiga yaitu normal. Nah, untuk rambut virgin bertekstur normal atau rambut resisten yang diwarnai di bawah level 5. Artinya tidak menggunakan pembleachingan, itu bisa digunakan yang normal. Nah, yang untuk septicide itu yaitu kita menggunakan rambut yang benar-benar sudah mengalami proses kimia yang mengalami kerusakan parah. Nah, untuk langkah kerjanya akan saya tampilkan di sini nanti video terkait daripada pelurusan rambut. Nah, kemudian
kemudian aplikasi atau apa? Emulsi produk ya, atau kosmetik yang akan digunakan pada rambut klien. Perhatikan di situ. Apa coba? Rambut virgin. Emulsinya bagaimana? Silakan Bu Titi dibaca. Aplikasikan step 1 dari pangkal rambut sampai ke ujung rambut, lalu diamkan 20 sampai 30 menit secara visualisasi atau bisa lebih. Yang kedua, lalu aplikasikan step 1 dari pangkal rambut sampai ke ujung rambut, lalu diamkan 20 sampai 30 menit. Paham dengan keterangan emulsi di sini? Paham. Baik. Kemudian yang kedua, ini ada aplikasi ulang virgin atau retouch. Nah, itu cara pengaplikasiannya bagaimana? Itu rambut tumbuh kurang lebih 3 sampai 5 cm. Silakan Nabila. Yang pertama, aplikasi step 1 pada rambut baru dari pangkal hingga ke bagian tengah rambut tumbuh selama 15 sampai 20 menit. Ya. Yang kedua, kemudian treatment pada bagian tengah hingga ke ujung dan didiamkan lagi 10 sampai 15 menit. Yang ketiga, kemudian emulsi dari pangkal rambut hingga ke ujung sampai 5 hingga 10 menit. Ingat, di dalam nanti kita melakukan pelurusan rambut, penggunaan catok apa? Jangan dari pangkal terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan buktikan pada saat kita melakukan praktek pelurusan rambut. Baik, tolong disimak sebentar video di bawah di layar ini, Kak Mas. Perhatikan video pada layar berikut. Nah, persiapan area kerja, kemudian, nah ini produk alat bahan linen yang dibutuhkan, ya. Kemudian pencucian rambut, kemudian mengeringkan. Setelah mengeringkan, baru kita mempersiapkan kosmetik yang akan diemulsi pada rambut klien. Baik, saya rasa dari apa yang sudah saya paparkan, kalian udah paham ya dengan apa yang akan kita lakukan, yaitu kita melakukan praktek pelurusan rambut, di mana dalam praktek syaratnya apa? Job sheet. Komitmennya yang tidak membawa job sheet berarti Tidak ikut praktek. tidak mengikuti praktek. Kalian udah bawa semua? Udah. Sudah siap job sheetnya? Siap. Tolong ditunjukkan. Oke, baik. Nah, nanti jangan lupa difoto dulu before-nya biar tahu nanti perbedaan antara before after-nya. Nah, kemudian nanti pada saat melakukan praktek Ibu akan memberikan LKPD, ya. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Apa saja nanti yang akan saya nilai di situ? Yang pertama teknik yang kalian gunakan. Itu teknik apa? Kemudian kosmetika nanti yang akan kalian gunakan, cara mengemulsinya bagaimana. Nah, kemudian butuh waktu berapa lama, kemudian pengecekan di dalam elastisitas rambut, dan yang selanjutnya yaitu temperatur catok yang kalian gunakan. Terus kemudian yang terakhir itu adalah hasil. Nah, kalau ternyata di dalam kalian melakukan praktek ada permasalahan atau ada kendala, silakan nanti disampaikan pada saat kalian melakukan presentasi. Oke, sudah dibentuk kelompoknya, kemudian kalian silakan nanti melakukan dan membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk. Baik, udah paham dengan LKPD yang Ibu berikan? Nanti apa saja yang harus kalian lakukan? Sudah. Oke, silahkan kalian membentuk kelompok dan menjemput modelnya untuk mempersiapkan.
nggak boleh nempel, ini nggak boleh. Jadi dicoba bersama. Jangan di sini. Ya, terus hanya di sini. Ini aplikasinya sampai keseluruhan, sampai di ujung rambutnya. Jangan terlalu di sisi. Jadi sesuaikan dengan kondisi rambut. Jangan karena kalian temperatur tinggi cepat nanti buka rambutnya. Kemudian untuk yang sebelah ini karena rambutnya dia kuku tadi, jadi temperaturnya tinggi nggak apa-apa. Ya, kita pakai 200 nggak apa-apa ya. Dengan cara mencatok itu seperti ini. Kita pakai temperatur 160 terlebih dahulu. Dia kan rambutnya sudah ringkas. Jadi dari sini ya, dari sini ini nggak usah dicatok dulu. Jadi dari bagian pangkal. Kalau mencatok jangan dari pangkal langsung ya. Jadi dari tengah-tengah dulu. Nah, kemudian jalan makin ke atas. Nah, ditahan. Nah, udah jalan sini aja. Ya, sampai dia rambutnya terbentuk lama ini baru dia akan maksimal lagi. Nah, ya, jalannya nggak usah ya. Gimana rasanya habis praktek? Tapi senang. Oke. Nah, tadi Ibu kan sudah menginstruksikan bahwasannya kalian setelah selesai praktek kalian melakukan diskusi. Kemudian hasilnya seperti apa sesuai dengan LKPD yang sudah saya perintahkan. Silakan kelompoknya siapa yang terlebih dahulu untuk maju? Saya Bu. Farah. Oke, perkenalkan nama saya Farah dan ini rekan kerja saya. Nama saya Putri Digital. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan praktek pelurusan yang sudah kami lakukan hari ini. Jadi teknik yang saya gunakan adalah rebonding. Langkah kerja yang saya lakukan sesuai dengan worksheet yang kami buat. Yang pertama ada persiapan area kerja,
Yang kedua ada diagnosa rambut dan kulit kepala. Yang ketiga ada pembicaraan rambut, dan kebetulan rambutnya model ini memiliki bentuk bergelombang dan teksturnya besar. Yang keempat ada kosmetik lurusan, yang saya gunakan adalah extra resisten. Yang kelima, pada persiapan pertama membutuhkan waktu 35 menit. Dan yang keenam, saat pengecekan elastisitas rambut sudah sangat elastis, kemudian saya bilas. Yang ketujuh, temperatur catok dengan panas 200 derajat. Di sini saya merasa panik karena setelah pembilasan dan pengeringan mau aplikasi step 2, rambut masih tetap bergelombang dan tidak lurus maksimal. Mungkin teman-teman bisa memberikan solusinya. Ya, silakan mungkin Diva. Apakah kamu tadi sudah tepat dalam menentukan kosmetika? Saya rasa sudah tepat. Gimana yang lain? Yang lain bagaimana? Ada pendapatnya? Tidak ada. Baik, akan saya jelaskan ya. Terkadang kegagalan di dalam rebonding atau di dalam pelurusan rambut tadi saat mengaplikasikan kosmetik kalian itu kurang rata juga bisa. Saat pencatokan kalian kurang maksimal dan kurang menekan juga bisa. Temperatur yang kalian gunakan tinggi, akan tetapi pada saat pengepresan itu kalian tidak maksimal. Nah, itu akibatnya apa? Rambut akan jadi bentuk gelombang seperti semula, meskipun itu tidak seperti semula, terkadang ada sedikit gelombang. Harusnya tadi itu pada saat mau aplikasi step 2 itu rambut sudah benar-benar lurus. Karena apa? Yang menentukan proses gagal atau tidaknya rebonding itu juga salah satunya pada saat proses pencatokan. Nah, saat proses untuk peresapan rambut, peresapan kosmetika pada rambut itu kadang-kadang kalian juga kurang maksimal. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalkan ada, ini saya rasa kurang dalam mengaplikasikan kosmetik, bisa ditambah lagi dalam estimasi waktu 35 menit. Kita hanya berpatokan 35 menit, tapi secara visualisasi, kan saya sudah mengatakan di pertemuan yang lalu ya, secara visualisasi kita harus sesering mungkin mengecek rambut klien kita atau model kita. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Paham, Diva? Paham. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pelurusan rambut. Oke? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Bagaimana kelompok Farah? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin presentasi ini akan saya akhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih aplaus. Baik, untuk kelompok berikutnya kira-kira siapa yang berani maju? Saya, Bu. Yang ada masalah ya kelompoknya Titi ya. Baik, silakan kelompoknya Titi dan modelnya dibawa ke depan. Nanti ditunjukkan permasalahannya ya. Wajah kalian glowing semua karena capek ya. Oke, silakan Titi. Selamat siang teman-teman. Siang. Jadi perkenalkan, nama saya Titi dan paten saya Bulan Rahman. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil praktek pelurusan rambut yang tadi kita lakukan. Di sini teknik pelurusan rambut yang saya gunakan adalah rebonding. Langkah kerja yang saya lakukan sesuai dengan job sheet yang saya buat. Yang pertama adalah persiapan area kerja. Yang kedua, melakukan diagnosa rambut dan kulit kepala. Lalu yang ketiga, melakukan pencucian rambut. Kebetulan rambut klien di sini, klien kita hari ini, itu kondisi rambutnya adalah retouch atau bekas bleaching, pewarnaan, dan bentuk bergelombang dengan tekstur yang kecil. Kosmetika yang saya gunakan tadi adalah normal. Saya melakukan treatment dahulu pada bagian rambut yang sudah mengalami retouch, yang ini yang sudah mengalami pewarnaan atau bleaching itu. Lalu pada peresapan pertama membutuhkan waktu 30 menit.
Pada saat pengecekan elastisitas rambut sudah sangat elastis, kemudian saya emulsi bagian retouch dan saya bilas. Lalu temperatur yang saya gunakan tadi 190 derajat di bagian finishing dan 180 derajat di bagian retouch. Dari hasil yang saya ternyata bagian ujung mengalami keriting kecil-kecil, jadi tidak lurus maksimal. Di sebelah sini masih ada keriting kecil-kecilnya, jadi hasilnya itu nggak begitu lurus maksimal. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Saya. Apa? Tadi menurut kamu kesalahannya pada apa sehingga hasilnya seperti itu? Saya tadi pas melakukan catat rambut langsung kayak gitu. Oke, untuk yang lain mungkin ada pendapat. Tidak ada Bu. Nah, makanya Bu Nuri menambahkan ya, kalau rambut sudah kondisi seperti ini kan udah rusak, udah poros ya. Jadi hati-hati di dalam mencatok tadi itu. Terus pada saat aplikasi kosmetik, tadi kamu aplikasi untuk treatment dulu, jadi ya. Ya, saya lihat tadi juga di treatment terlebih dahulu. Akan tetapi mungkin temperatur catok yang digunakan tadi itu terlalu panas, sehingga itu menimbulkan keriting kecil-kecil. Itu namanya apa? Over process. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi harus ekstra hati-hati kalau kita menemui rambut yang seperti ini. Ya, paham? Jadi perlu seringkali kita untuk mencoba eksperimen. Jadi nggak sekali aja sampai di sini aja. Paham ya? Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup presentasi ini. Terima kasih dan selamat siang. Good job, kasih aplaus dulu. Baik, terima kasih presentasinya untuk hari ini. Kita nikmati capek kita ya, yang membawa berkah ini, yang memberikan apa yang didapat kita hari ini. Nah, sekarang apa yang bisa kita petik dari apa yang kita lakukan hari ini dalam pelurusan rambut, praktek pelurusan rambut ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan atau yang kita ambil dari pelurusan rambut ini, praktek hari ini? Ya, silakan Ulan. Dalam melakukan metode kita harus tahu antara kosmetika dan kondisi rambut. Paham dengan kosmetika dan kondisi rambut. Mungkin yang lain? Saya Oke. temperatur catok harus disesuaikan dengan kondisi rambut. Oke, mungkin bagaimana yang lain juga? Baik, Ibu di sini akan melengkapi pendapat kalian dari apa yang kita hasilkan hari ini. Jadi di dalam kita melakukan pelurusan rambut perlu adanya ketelitian di dalam mendiagnosa, di dalam aplikasi kosmetik, di dalam melakukan peresapan kosmetik, kemudian di dalam menentukan elastisitas serta menentukan temperatur daripada alat yang kita gunakan sesuai dengan standar operasional yang kita sudah pahami. Jadi istilahnya ya, kalian harus benar-benar memahami. Jadi biar nggak salah ya. Apa yang kita hasilkan hari ini itu menjadi pembelajaran dan menjadikan pengalaman buat kalian. Oh, berarti kalau saya melakukan pelurusan rambut dengan model-model rambut seperti ini, berarti harus bagaimana saya? Nah, itu ya yang kita dapatkan hari ini. Nah, kemudian dari sini berarti kalian sudah paham? Sudah. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Menurut kalian untuk praktek hari ini berkesan seperti apa sih? Senang Bu, Senang. bisa melakukan pelurusan secara langsung gitu, langsung praktek, jadi nggak lihat YouTube aja. Oh gitu ya. Jadi kan selama ini mungkin kalian tahunya di YouTube, oh pelurusan rambut itu seperti ini. Mungkin ada kegiatan di salon, saat kalian ke salon, oh kegiatannya pelurusan rambut itu jadi seperti ini. Jadi apa yang kita hasilkan hari ini harus kita terapkan ya. Jadi jangan sampai stuck di sini. Mungkin bagaimana yang lain? Senang Bu tapi capek. Senang tapi capek. Namanya orang sukses itu tidak dihasilkan dari kita rebahan kemudian uang datang sendiri ya. Pasti dihasilkan dari apa? Gak ada ceritanya orang sukses itu bersantai-santai. Semuanya itu orang sukses itu bersusah payah untuk dia menjadi orang sukses. Sama dengan kalian. Ini masih belajar.
Namanya kita nanti kalau sudah benar-benar memiliki usaha sendiri, ya seperti ini nak caranya, lebih dari ini malah. Paham ya? Ya. Oke. Ada lagi mungkin? Tidak. Nah, terus kemudian kira-kira dari yang apa kita hasilkan hari ini, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Saya Bu, Boleh, Farah? saya ingin beberapa kali lagi praktek dan saya mau freelance menerima jasa kelulusan. Oh. Farah menginginkan beberapa kali praktek sebagai uji coba di dalam mengasah pengalamannya. Jadi nanti dia akan freelance, ya. Itu saya kasih support untuk Farah, saya kasih semangat untuk Farah. Dulu siap mendampingi Farah. Yang artinya di saat kamu mengalami kesulitan di luar dari pembelajaran ini, Nuri akan siap kok. Jadi mendampingi ya. Jadi silahkan ditanyakan, Bu, kesulitan saya di sini, kesulitan saya di sini, boleh ditanyakan, ya. Oke. Jadi semangat untuk Farah sudah mau untuk freelance ke depannya. Dan yang lain bagaimana? Berani kira-kira? Berani. Menabung sedikit-sedikit, nanti beli catok, beli perlengkapan. Jadi pada saat kalian sudah siap menerima jasa, kalian sudah siap dengan segala perlengkapan. Baik, apa kesan kalian hari ini dalam pembelajaran ini? Coba saya tunjukkan di sini. Nah, ayo dipilih. Nah, pilih yang mana kesannya? Yang tengah. Yang tengah mana? Oh, tertawa ya. Nah, Iva tertawa. Berarti kan coba untuk Iva. Capek, tapi dia senang karena udah merasa, oh saya sudah mengerti dengan pelurusan rambut. Seperti itu Kak Iva? Ya. Baik, terima kasih anak-anakku. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah, manfaat, dan jadi ilmu yang bisa kalian terapkan nantinya di kemudian hari. Ayo kita bersama-sama kita tutup dengan doa agar kalian nanti mendapatkan keberkahan. Silakan, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Ya, Saya silakan. Baik teman-teman, kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga dalam perjalanan pulang kalian diberikan keselamatan dan besok kembali ke sekolah